Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan tentang pembahasan iman. Masailul iman. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang macam-macam al-murji'ah ya. Di sana ada murji'ah yang parah ya seperti Jahmiyah, kemudian ada murji'ah yang juga karramiyah, kemudian juga ada murji'ah yang seperti al-asy'ariyah dan al-maturidiyah, dan murji'ah yang paling ringan disebut dengan murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha nisbah kepada al-fuqaha. Kenapa al-fuqaha? Jamak dari faqih. Dia adalah kelompok murji'ah yang paling ringan. Makanya dikenal dengan murji'atul fuqaha, dikenal juga dengan murji'at ahli sunnah. Kenapa? Karena yang memiliki pemahaman seperti ini para fuqaha, karena dianut oleh para fuqaha ahli sunnah, yaitu kebanyakan dari ulama yang ada di Irak, di Kufah, dan juga sebagian di Basrah. Sehingga dinisbahkan kepada mereka itu murji'ah dari kalangan fuqaha. Karenanya dikenal juga dengan murji'atu ahli sunnah. Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut mereka dengan murji'at ahli sunnah. Kenapa? Karena yang menganut pemahaman ini adalah ulama-ulama ahli sunnah yang tergelincir dalam suatu kesalahan irja. Ya. Disebut murji'ah karena mereka bersepakat satu irisan, seluruh murji'ah sepakat pada satu irisan, yaitu sama-sama mengeluarkan amal dari iman. Ketika mereka mendefinisikan iman, mereka sama-sama sepakat bahwasanya amal bukan daripada iman. Baik Jahmiyah yang mengatakan iman adalah ma'rifah, atau yang karramiyah yang mengatakan iman adalah al-qaul bil lisan ya. Kemudian atau seperti Asy'ariyah yang mengatakan al-iman adalah tasdik, atau mereka mengatakan iman itu at-tasdik bil jinan wal qaul bil lisan ya. Tapi mereka semua sepakat mengeluarkan amal daripada iman, sehingga mereka digolongkan dalam murji'ah. Siapa pencetusnya? Pencetus pemahaman murji'atul fuqaha ya. Khilaf di kalangan para ulama tentang siapa. Ada yang mengatakan Dzar bin Abdullah al-Murhibi al-Hamadani Abu Umar al-Kufi. Ada yang mengatakan Dzar. Ada yang mengatakan pencetusnya adalah Hammad bin Abi Salamah al-Kufi, gurunya al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ini ada khilaf ya. Tetapi pendapat irja atau murji'atul fuqaha ini adalah pendapat yang sudah lama, muncul sejak zaman tabi'i. Muncul sejak zaman apa? Tabi'in. Khilaf di kalangan para ulama, akan tapi ini adalah irja yang muncul di awal. Karena tokoh-tokohnya dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan pengikut tabi'in. Di antara tokoh-tokoh al-murji'ah yang terkenal, yang pertama adalah Dzar bin Abdullah al-Murhibi al-Hamadani Abu Umar al-Kufi. Dia adalah murid dari Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'i yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi rahimahullahu taala, dan dia muridnya Ibnu Abbas. Dan Dzar bin Abdullah al-Murhibi ini wafat sebelum tahun 100 Hijriyah, sebelum tahun 100 Hijriyah. Dia dihajar oleh Ibrahim An-Nakhai dan Sa'id bin Jubair. Mereka berdua, ini adalah Ibrahim An-Nakhai adalah tabi'i ya, dari pengikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Jubair adalah muridnya Ibnu Abbas, dan ini adalah para tabi'in terkenal. Mereka memboikot Dzar. Kenapa? Karena pemahaman irja. Karena dia punya pemahaman irja, yaitu mengeluarkan amal dari definisi iman. Kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya iman menurut Ahlussunnah terdiri atas 3 rukun, yaitu apa? Amal hati, yaitu amalan hati, amalan lisan, sama amalan apa? Anggota tubuh jawarih. Itu adalah yang menyusun iman. Adapun yang membatasi iman hanya hati saja atau hati perkataan saja tanpa amalan jawarih, maka itu semuanya murji'ah. Semuanya murji'ah. Lihat, maksud saya di sini dia wafat sebelum tahun 100 Hijriyah. Jadi sangat lama. Kemudian yang kedua Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi seorang yang faqih ya. Tabi'i thiqah faqih ya. Ulama Ahlus Sunnah Ibrahim At-Taimi ma'ruf ya.
dan dia dipenjara oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sampai meninggal pada tahun 92 Hijriah dengan usia kurang dari 40 tahun. Beliau ini adalah murid Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tapi terkontaminasi pemahaman irja. Irja yaitu murji'atul fuqaha yang mengatakan bahwasanya amal bukan bagian daripada iman. Kemudian juga yang terkenal dia adalah Talq bin Habib Al-Anzi Al-Basri dari Basrah. Dia seorang tabi'i, muridnya Ibnu Abbas dan juga muridnya Abdullah bin Zubair, muridnya Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan lain-lain. Wafat antara tahun 90 sampai 100 Hijriah. Ahli ibadah, bahkan seorang ulama mengatakan tidak ada saya dapati ahli ibadah lebih rajin ibadah daripada Talq bin Habib. Namun dia ditahdzir oleh Sa'id bin Jubair. Ditahdzir oleh Sa'id bin Jubair karena pemahaman apa? Irja. Karena pemahaman irja. Kemudian yang berikutnya yang terkenal Hammad bin Abi Sulaiman Al-Kufi, wafat 120 Hijriah. Tabi'i junior, dia ketemu dengan Anas bin Malik, tetapi dia banyak meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair atau berguru Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id bin Musayyib, yang Sa'id bin Jubair tabi'in, Sa'id bin Musayyib juga tabi'in. Tabi'in junior maksudnya apa? Banyak meriwayatkan dari tabi'in yang senior, ya. Jadi tabi'in juga dibagi-bagi, ada yang senior, ada yang apa? Junior, ya. Dia termasuk tabi'in junior, ya, karena meriwayatkan dari tabi'in yang senior. Muridnya adalah Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, ya. Dia adalah faqihul Iraq, Hamad bin Abi Sulaiman Al-Kufi. Faqih, ahli fikih. Kemudian yang paling terkenal dari semuanya adalah Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi yang wafat 150 Hijriah. Beliau juga seorang tabi'in, ya. Beliau berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman, ya. Ada yang mengatakan beliau melihat sebagian sahabat, wallahu alam bisawab, tetapi yang jelas guru beliau adalah Hamad bin Abi Sulaiman dan juga Atha bin Abi Rabah. Beliau meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah atau berguru kepada Atha bin Abi Rabah, ya. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh ini, tentunya masih ada lagi yang lain. Ini semua kebanyakan fuqaha seperti Abu Hanifah, Hamad bin Abi Sulaiman, Ibrahim At-Taimi. Mereka ini fuqaha, terkenal dengan ilmu, terkenal dengan ibadah, terkenal sebagai imam-imam ahlu sunnah. Makanya karena mereka yang mencetuskan atau yang mempelopori pemahaman ini, mereka dikenal dengan murji'atul fuqaha. Itu sebab dinamakan demikian. Yaitu murji'ah dari kalangan ahli fikih, dari kalangan fuqaha. Kemudian disebut juga dengan murji'at ahli sunnah karena mereka imam-imam ahlu sunnah. Hanya saja mereka tergelincir. Dan ketergelinciran mereka tidak menghalangi ulama yang lain mentahdzir mereka, mengingatkan akan bahaya pemikiran mereka, meskipun pemikiran mereka adalah murji'ah yang paling ringan, tetapi tetap harus diperingatkan. Maka timbullah istilah murji'at ahli sunnah atau murji'atu al-fuqaha. Dan kebanyakannya adalah di Kufah. Di Kufah di Irak, akan tetapi murid-murid Ibnu Mas'ud tidak ikut. Tidak ada murid Ibnu Mas'ud seperti Ibrahim An-Nakhai, ya, yang kemudian terpengaruh dengan pemahaman irja. Ini muncul dari murid-muridnya Ibrahim An-Nakhai, ya. Seperti Zar, muridnya Sa'id bin Jubair, ya, dan dia ditahdzir oleh Ibrahim An-Nakhai dan ditahdzir oleh Ibnu Jubair. Ibrahim At-Taimi juga sangat rajin ibadah, sangat kuat ibadahnya, faqih, tapi ditahdzir oleh Ibrahim An-Nakhai. Ditahdzir oleh Ibrahim An-Nakhai. Padahal imam tabi'i thiqah, kalau kita baca biografinya, seorang imam, seorang thiqah, ahli ibadah, faqih, tetapi terjatuh dalam pemahaman irja dan ditahdzir oleh para ulama ahlu sunnah yang lain. Inilah kenapa disebut dengan murji'atul fuqaha atau murji'at ahli sunnah. Dan di Kufah, sahabat siapa yang di Kufah? Yang di Kufah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud di Kufah terkenal mengajarkan apa? Ilmu. Dari muridnya di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai, ya. Adapun murid Ibnu Mas'ud tidak ada yang berpemahaman demikian, tetapi di bawahnya lagi baru terpengaruh dengan pemahaman murji'atul fuqaha. Paham sampai sini? Kenapa dinisbahkan kepada fuqaha dan kenapa disebahkan oleh ahli sunnah? Karena tadi, ya. Dan ini dalil bahwasanya bisa jadi seorang tetap di atas ahlu sunnah meskipun terjerumus dalam sebagian bid'ah. Ini dalil yang nyata, bisa jadi seorang terjerumus dalam bid'ah tetapi masih disebut sebagai ahlu sunnah ketika dilihat ternyata secara global, secara umum masih di atas sunnah. Hanya memiliki ketergelinciran namun tidak mengeluarkan seorang dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, seperti seorang ingin pergi ke Mekah, kemudian dia belok sedikit, ada belok, tapi dia memang tujuannya ke Mekah, maka masih dikatakan dia pergi ke Mekah.
cuma ada ketergelinciran. Beda kalau memang dari awal sudah ingin pergi ke kemana? Bukan ke Mekah, tapi memang dari awal ingin pergi ke Yambo atau ingin pergi ke Roma, ya sudah lain jalur ya, lain jalur. Nah mereka ini jalurnya jalur Mekah kalau boleh kita istilahkan. Jalur mereka, akidah mereka Ahlussunnah, cuma ada ketergelinciran. Maka kalau kita dapati ada perkataan ulama yang pedas terhadap Abu Hanifah gara-gara masalah ini diantaranya. Gara-gara masalah irja, ya. Karena ini terkait dengan definisi iman, dan iman adalah masalah sangat sakral dan krusial dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita dapati ulama tegas dan keras. Dan kalau antum dapati nusus atau pernyataan-pernyataan, statement-statement dari Ahlussunnah yang tegas terhadap Murji'ah, maksudnya Murji'ah ini, Murji'ah apa? Murji'atul fuqaha. Kenceng sama Murji'atul fuqaha. Paham? Lanjut? Lanjut. Yang kedua, berikutnya sebab kemunculan. Adapun sebab kemunculan adalah respon dari munculnya Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan kaum muslimin. Sebagaimana sudah kita bahas, mereka adalah golongan Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah yaitu yang mengatakan bahwasanya janji Allah untuk mengadab pelaku dosa besar harus terjadi karena Allah berjanji untuk Allah mengancam dan Allah tidak menyelisih ancamannya. Sehingga mereka mengatakan orang pelaku dosa besar harus masuk neraka. Bedanya Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, adapun Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tidak mukmin, tapi di tengah-tengah fil manzilah bainal manzilatain, tetapi di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Ya. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Kalau Khawarij di dunia pelaku dosa besar dihukumi kafir dan di akhirat tentu kekal di neraka. Adapun Mu'tazilah di dunia tidak dikatakan kafir, tidak juga dikatakan mukmin, tapi dikatakan di tengah-tengah. Bukan mukmin, bukan kafir. Terus apa? Tengah-tengah. Baik, kalau di akhirat tengah-tengah enggak? Di akhirat enggak tengah-tengah, kekal di neraka. Di akhirat kekal di neraka. Sehingga sebenarnya hasilnya juga outputnya sama antara Khawarij dengan apa? Mu'tazilah. Cuma beda mungkin kalau menurut Khawarij nerakanya paling bawah, kalau menurut Mu'tazilah nerakanya tengah-tengah. Tapi sama-sama abadi, sama-sama abadi. Nah, apa yang menyebabkan mereka berpendapat demikian? Kenapa outputnya bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka? Jawabannya karena mereka menganggap amal adalah rukun iman. Amal adalah rukun iman. Siapa yang meninggalkan amal berarti imannya buyar. Karena sudah kita bahas pada pertemuan lalu, mereka beranggap iman satu kesatuan. Jika hilang sebagian maka hilang apa? Seluruhnya. Jika hilang sebagian hilang seluruhnya. Kalau ada amal bagian dari iman kemudian amalnya dihilangkan berarti iman hilang seluruhnya. Maka untuk merespon ini sebagai bantahan, maka muncullah pemahaman para ulama tadi yang mereka tidak ingin mengkafirkan kaum muslimin. Karena mereka tahu pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah keliru. Karena melazimkan banyak kaum muslimin yang bakalan kafir. Atau paling tidak mungkin tidak dikatakan kafir di tengah-tengah. Tetapi kekal di neraka. Dan ini tentu tidak sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Akhirnya mereka merespon menjawab dengan membuat kaedah yang juga bid'ah. Yaitu mereka mengatakan amal bukan dari iman. Supaya orang tidak kafir. Supaya pelaku dosa besar tidak kafir. Caranya gimana? Anggap aja orang tidak sholat, orang tidak bayar zakat, orang tidak melakukan ibadah tidak dikatakan kafir. Karena kalau kita bilang amal dari iman, nanti outputnya sama. Bahwasanya pelaku dosa besar kafir. Nah, Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah masuk di tengah-tengah mereka. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan amal bagian dari iman, tetapi iman tidak satu kesatuan. Ini yang membedakan Ahlussunnah dengan mereka, dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Sehingga kalau hilang sebagian, tidak langsung otomatis hilang iman seluruhnya. Seperti sudah kita jelaskan kemarin, iman ibarat pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada tangkainya, ada dahannya. Kalau dahannya hilang, mungkin batangnya tetap aja pohon tetap ada, meskipun pohonnya berkurang. Kapan pohonnya hilang? Kalau dihilangkan, ditebang dari akarnya, baru pohon tersebut hilang. Selama seorang masih punya asal iman, maka meskipun dia melakukan dosa besar, tidak dikatakan kafir. Maka solusinya harus dengan solusi Ahlussunnah, bukan dengan solusinya Murji'atul fuqaha. Sehingga akhirnya Murji'atul fuqaha membalas bid'ah dengan bid'ah. Dan demikianlah bid'ah-bid'ah yang muncul di zaman dahulu, muncul bid'ah, muncul responnya. Seperti muncul Khawarij, kemudian muncul apa? Rafidhah. Ya. Muncul Rafidhah, muncul lagi
nasibah yang membenci ahlul bait. Rafidah terlalu berlebihan kepada ahlul bait, muncul nawasib membenci ahlul bait. Muncul Mu'tazilah, akhirnya muncul apa? Murji'ah. Muncul Mu'tazilah, akhirnya muncul Mu'tazilah. Muncul kemudian para penolak sifat Mu'attilah, kemudian muncul Musyabbihah yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Begitu demikian ya, muncul berlawanan dalam masalah bid'ah. Muncul Qadariyah pertama, kemudian lawannya muncul Jabriyah. Muncul apa? Jabriyah. Dan selalu ahlu sunnah di tengah-tengah dari dua pemahaman yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ahlu sunnah selalu di tengah-tengah, seperti dalam masalah iman. Masalah iman pun ahlu sunnah berada di antara al-wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah yang selalu melihat ayat-ayat ancaman dan dalil ancaman, dan di antara golongan al-wa'diyah, yaitu yang melihat dalil-dalil harapan, maksudnya adalah murji'ah. Taib. Maka agar tidak mengkafirkan kaum muslimin, maka amal dikeluarkan dari iman. Lihat penjelasan Ibn Taimiyah Majmu' Fatawa dalam jilid 17 ayat 4, halaman 446. Taib. Sekarang kita bahas apa pemikiran dari Murji'atul Fuqaha. Apa pemikiran mereka? Landasan pemikiran mereka ya. Ada beberapa poin saya sebutkan sini. Yang pertama jelas sebagai Murji'ah mereka al-amal laisa minal iman. Amal bukan bagian daripada iman. Paham? Amal bukan daripada iman. Kemudian definisi iman menurut mereka ini, al-iman qaulul lisan wa tasdiqun bil qalb. Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb, yaitu perkataan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Apa yang dimaksud perkataan dengan lisan? Yang mereka sebut juga dengan al-iqrar, maksudnya syahadatain. Maksudnya syahadatain. Maksudnya mereka mempersyaratkan kalau ingin beriman, selain meyakini, membenarkan seluruh yang datang dari Nabi SAW, juga harus mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini membedakan mereka dengan Asy'ariyah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, Asy'ariyah merajihkan atau pendapat yang kuat di kalangan mereka, iman adalah cuma di hati, pembenaran saja. Adapun lisan itu bukan bagian daripada intisari iman. Syahadatain bukan intisari iman. Syahadatain hanya agar kita memuamalahi dia sebagai muamalah seorang muslim. Artinya apa? Menurut Asy'ariyah, seandainya ada orang mengakui membenarkan namun lisannya tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa uzur, dia berdosa, tetapi tetap dikatakan dia beriman. Jadi sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya perkataan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan termasuk rukun iman, tapi syarat iman agar seorang disikapi sebagai seorang muslim. Ya. Agar seorang disikapi dengan sebagai seorang muslim. Makanya Ibnu Hajar mengisyaratkan tentang khilaf sebagian ulama tentang apakah Heraklius beriman atau tidak. Ya, karena secara dia beriman, cuma dia enggak bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Adapun imannya membenarkan Nabi, seluruh dia membenarkan, tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kalau menurut Ahlussunnah jelas kafir. Karena untuk beriman harus syahadat la ilallah, beriman dengan hati dan ada konsekuensi amal jawarih, ya, baru dikatakan orang beriman. Nah, untuk Murji'atul Fuqaha, mereka adalah Murji'ah yang paling ringan. Mereka mengatakan bahwasanya kalau mau iman harus tasdiqun bil jinan, membenarkan dengan hati, dan juga qaulun bil lisan. Qaul bil lisan maksudnya tadi apa? Al-iqrar maksudnya syahadatain. Maka siapa yang hanya membenarkan tetapi tidak mengucapkan syahadatain, maka dia tidak beriman, karena syarat iman dua, mengucapkan syahadatain dan pembenaran dalam apa? Hati. Taib. Kemudian di antara definisi iman ini, definisi iman versi Murji'atul Fuqaha, ya. Tasdiqun bil qalb, pembenaran dengan hati, isyarat bahwa amalan-amalan hati yang lain bukan dari hakikat iman. Isyarat isyarat bahwa mereka hanya memasukkan syarat iman cuma tasdik, pembenaran. Adapun selain pembenaran seperti cinta, seperti khusyuk, seperti tawakal, ini semua bukan bagian daripada iman. Karena mereka terikat dengan definisi iman secara bahasa. Sudah kita jelaskan pertemuan lalu. Definisi iman secara bahasa, sebagian ulama mengatakan iman secara bahasa adalah tasdik, pembenaran.
Sehingga mereka mengepaskan namanya iman ya sesuai dengan definisi bahasa, iman adalah membenarkan. Maka amalan hati banyak padahal. Amalan hati banyak tidak? Banyak. Ikhlas amalan hati bukan? Tawakal, berharap, ini amalan hati banyak. Inabah ya. Khauf, amalan hati. Di antara amalan hati adalah membenarkan. Sementara mereka membatasi iman hanya pada membenarkan. Adapun amalan badan tentu tidak masuk. Amalan hati pun tidak masuk. Amalan hati yang masuk cuma satu, yaitu apa? Tasdik. Paham? Saya ulangi, amalan hati yang masuk dalam definisi iman cuma satu, itu apa? Membenarkan tasdik. Amalan hati ini tidak masuk. Dalil akan hal ini, kita buka kitab Syarah Mushkil Athar, Syarah Mushkil Athar karangan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada jilid 4 188 ya. Ketika beliau membahas tentang hadis al-haya'u minal iman. Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman. Rasulullah mengatakan jelas dalam hadis yang sudah kita bahas, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian apa? Cabang. Semuanya adalah iman. A'lahu kalimatu la ilaha illallah atau a'laha kalimatu la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Cabang yang paling ringan adalah menghilangkan gangguan dari apa? Jalan. Wal haya'u minal iman. Dan malu adalah bagian daripada iman. Dari sini Ahlus Sunnah mengambil definisi iman terkait dengan hati, terkait dengan lisan, dan terkait dengan amalan tubuh. Menghilangkan gangguan dari jalan, iman kata Nabi SAW. Dan banyak dalilnya tentunya. Ya. Iman mencakup banyak hal. Makanya para ulama menulis buku Syu'abul Iman tentang cabang-cabang keimanan. Taib. Ketika Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mendapati hadis al-haya'u minal iman, bahwasanya malu adalah bagian dari iman, maka beliau mentakwil. Beliau mengatakan, anna wajadna al-haya'a yaqta'u sahibahu an rukubil ma'asi. Ya, aqwalan wa af'alan. Kata dia, kenapa dinamakan malu adalah iman? Karena fungsi malu seperti fungsi iman. Fungsi malu seperti fungsi iman, yaitu menghalangi seorang dari melakukan kemaksiatan. Kata dia, kami dapati al-haya yaqta'u sahibahu, orang yang pemalu maka rasa malunya akan menghalanginya an rukubil ma'asi, dari melakukan maksiat, baik maksiat terkait perkataan wa af'alan maupun maksiat terkait perbuatan. Kama yaqta'ul imanu ahlahu an mithli dzalik. Sebagaimana iman juga menghalangi orang memiliki iman melakukan demikian. Ya. Wa idza kana al-haya'u wal imanu fi ma dzakarna ya'malani amalan wahidan kana ka syai'in wahid. Ketika haya, rasa malu dan iman punya fungsi yang sama, mencegah pemiliknya untuk melakukan maksiat, maka mereka berdua seakan-akan suatu yang sama. Ya. Wa kana kullu wahidin minhuma min sahibihi. Maka yang satu seperti dari yang lainnya. Wa kanatil arabu tuqimu syai' makana syai' alladhi huwa mithluhu aw syabihuhu. Maka orang Arab dahulu menempatkan sesuatu pada tempat yang lain jika keduanya ada kemiripan. Yaitu dia ingin bilang rasa iman bukan malu, malu bukan apa? Iman. Adapun Nabi menamakan malu bagian dari iman hanyalah majaz. Hanyalah apa? Majaz. Tapi dia mengatakan malu bukan dari iman. Padahal malu amalan hati bukan? Amalan hati. Tapi karena bukan tasdik tidak dianggap apa? Iman. Paham? Ini maksudnya kita tafsirkan perkataan Abu Ja'far At-Tahawi yang kita sedang bahas sekarang, bahwasanya Abu Ja'far At-Tahawi di awal dari kitab Aqidah Tahawiyah dia mengatakan saya berdasarkan akidahnya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Dan kita tahu Al-Imam Abu Hanifah Murji'ah atau bukan? Murji'ah apa? Murji'atul fuqaha. Makanya dia jalan seperti Al-Imam Abu Hanifah. Ya, tergelincir sebagaimana tergelincirnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian juga ini dia menunjukkan bahwasanya rasa malu bukan bagian dari iman. Kemudian juga ketika membahas al-badzadzatu minal iman. Rasulullah bersabda al-badzadzatu minal iman. Lihat halaman jilid 4 halaman 191. Al-badzadzah. Apa al-badzadzah? Al-badzadzah taqasyuf, zuhud, yaitu sederhana, pakaian zuhud ya. Itu adalah bagian daripada iman ya. Maka dia takwil ketika dia membahas fakana makna qaulihi, adapun
Maka jadilah makna dari sabda Nabi al-badzadzatu minal iman, bahwasanya seorang zuhud terhadap dunia, memakai pakaian sederhana adalah bagian dari iman, padahal itu amalan badan, iya enggak? Itu amalan badan. Annaha min sima ahlil iman. Maksudnya itu adalah ciri orang ahlul iman. Jadi bukan iman, tapi cirinya orang yang beriman. Idz ma'ahumuz zuhdu wat tawadhu wa tarkut takabburi kama kanal anbiya'u salawatullahi alaihim qablahum fi mithli dzalik. Karena demikianlah para nabi juga demikian, mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, dan mereka meninggalkan takabbur. Jadi dia tidak mengatakan al-badzadzah bagian daripada iman, yaitu seorang memakai baju yang zuhud, pakai kesederhanaan. Kata dia itu amal badan, bukan dari iman. Tetapi ditakwil, maksudnya ketika Nabi mengatakan al-badzadzah bagian dari iman, maksudnya al-badzadzah adalah ciri orang beriman. Takwil atau bukan? Takwil. Karena sesuai dengan kaidah dia bahwasanya amal jawarih bukan dari iman. Faham? Paham ya? Ini masuk ujian susah ini. Oleh karenanya, ini juga yang dipahami oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah jilid 2 698 sebentar. Apa yang kita pahami bahwasanya amal selain tasdik bukan daripada iman, itu amal hati, apalagi amal tubuh bukan dari iman. Pokoknya kalau ada dalil-dalil tentang amal hati dari iman, seperti hubul ansor minal iman, mencintai kaum ansor bagian dari iman, harus ditakwil. Kalau ada menghilangkan jalan dari gangguan adalah iman, harus ditakwil. Bukan maksudnya itu ciri orang beriman atau buah daripada iman. Intinya dia bukan iman. Sehingga banyak dalil yang harus ditakwil. Ini majaz, dalam ini namanya majaz. Taib. Sekarang ada suatu nas di mana Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan bahwasanya hubul ansar minal iman atau hubus sahabah dinun ya. Saya lupa lafalnya, tapi dia mengatakan dalam matannya bahwasanya hubbuhum dinun wa imanun ya. Bahwasanya mencintai sahabat adalah agama dan iman ya. Ini jadi problem ya. Karena menurut Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya amal selain tasdik bukan apa? Iman. Tapi ada lafal dia seperti sesuai dengan lafal ahlu sunnah. Dia mengatakan hubbus sahabah dinun wa imanun. Atau hubbuhum dinun wa imanun ya. Mencintai sahabat adalah agama dan iman. Maka Ibnu Abil Is Al-Hanafi kemudian mengatakan, saya bacakan, wa tasmiyatu hubbis sahabati imanan mushkilun ala syekh li'anna al-hubba amalul qalbi. Oleh karenanya dalam statement dari Abu Ja'far At-Tahawi menamakan mencintai sahabat adalah iman adalah problem, muskil. Menurut mazhabnya Syekh Abu Ja'far At-Tahawi. Kenapa? Karena mencintai adalah amalan hati, sementara mereka menganggap seluruh amalan bukan daripada iman. Yang iman cuma tasdik. Walaysa huwa tasdik. Dan ini mencintai amal bukan tasdik. Amal itu cinta bukan tasdik, berbeda. Fayakunul amalu dakhilan fi musammal iman. Dengan demikian seakan-akan dia memasukkan amal dalam iman. Wa qad taqaddama fi kalamihi, padahal telah berlalu penjelasan Abu Ja'far At-Tahawi annal imana huwal iqraru bil lisani wa tasdiqu bil jinan. Sementara Abu Ja'far At-Tahawi ketika mendefinisikan iman seperti definisinya Murji'atul Fuqaha, hanya membatasi syahadatain dengan apa? Tasdik. Walam yajal amal dakhilan fi musammal iman, dan Murji'atul Fuqaha tidak memasukkan amal hati dalam iman, di antaranya cinta. Wa hadha huwal ma'ruf min madhhab ahli sunnah illa an takuna hadhi tasmiyah majazan. Adapun masukkan amal termasuk definisi iman itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Illa kecuali bahwasanya Abu Ja'far At-Tahawi menamakan iman dengan majaz. Dengan apa? Majaz. Dan itu yang beliau lakukan Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab yang lain, Syarah Mushkilil Athar. Jadinya inilah definisi dari Murji'atul Fuqaha. Kesimpulannya apa, ikhwan? Kesimpulannya berarti definisi iman menurut mereka apa? Cuma dua. Apa? Tasdik bil jinan, membenarkan hati. Amalan lain masuk enggak?
Enggak. Khauf, roja, cinta, benci karena Allah, cinta karena Allah, khasyah semua enggak masuk. Yang ada cuma apa? Tasdik. Yang kedua apa tadi? Syahadatain. Selain itu bukan iman. Kalau dinamakan iman, maka ditakwil. Apakah itu majaz? Apakah itu samaratul iman, buah dari iman? Ataukah itu ciri orang beriman? Pokoknya bukan iman. Sementara Nabi bilang iman. Rasulullah jelas, iman 70 sekian cabang, paling tinggi la ilallah, malu bagian dari iman, menghilangkan gangguan dari jalan adalah iman. Rasulullah mengatakan hubul ansor iman. Mencintai kaum ansor adalah iman. Rasulullah jelas. Kalau mereka ini takwil, maksudnya ciri orang beriman, tapi bukan definisi iman. Kelihatannya sepele tapi nanti ada berdampak. Taib. Yang kedua, maka menekankan tadi yang pertama, maka seluruh amal adalah iman secara majaz. Ya, ini buah dari yang pertama setelah karena definisinya iman hanya dibatasi dua perkara, amal keluar, maka amal adalah iman secara majaz. Kenapa dikatakan amal adalah iman secara majaz, disamakan dinamakan iman karena hasilnya sama. Tadi ketika berbicara tentang haya, kenapa haya disebut iman? Karena haya fungsinya sama, rasa malu fungsinya sama dengan iman, sama-sama menghalangi orang dari maksiat. Karena fungsinya sama, maka amal boleh dikatakan iman, tetapi secara hakikat bukan dari iman. Yang kedua, atau amal tersebut adalah tanda atau akhlak orang beriman. Ya. Namun mereka sepakat amal bagian dari Islam secara hakikat. Kata mereka amal itu Islam, iman bukan. Iman itu tasdik. Adapun amal, salat, haji, zakat itu semua adalah Islam, bukan hakikat dari definisi apa iman. Namun kalau dinamakan iman hanyalah majaz, ya. Tanda atau akhlak atau tadi kita bilang apa? Buah, ya. Buah dari iman. Samaratul buah iman. Atau konsekuensi keimanan. Istilahnya mereka mengatakan itu majaz. Pokoknya amal bukan dari iman. Taib. Sampai sini paham? Paham? Kita lanjut yang ketiga. Bagaimana pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar terancam neraka. Jadi ini diantara yang menjadikan bid'ah mereka ringan. Dari sisi pelaku dosa besar tercela dan bisa terancam neraka. Ini mereka sepakat. Kita baca buku-buku baik dari Asy'ariyah maupun dari Maturidiyah, baik dari Hanafi, semuanya mengatakan pelaku dosa besar terancam neraka, ya. Ya, tetapi secara konsekuensi definisi imannya tidak kurang karena iman adalah cuma tasdik. Iman cuma apa tasdik. Berbeda kalau Ahlus Sunnah mengatakan fasik, pelaku dosa besar apa? Fasik, naqisul iman, imannya kurang. Kata mereka iman enggak berkurang karena iman terkait dengan pembenaran. Iman terkait dengan apa? Pembenaran. Adapun amal tidak salat, tidak itu memang terancam neraka tapi dari sisi iman tidak berkurang. Nah, ini agak repot karena mereka mengatakan terancam neraka tapi imannya tidak berkurang. Repot. Sehingga banyak harus yang ditakwil. Kemudian ya nanti juga dampak yang besar masalah pengkafiran insyaallah pada pertemuan berikutnya, masalah pengkafiran. Karena mereka membatasi pengkafiran pada jika menolak, jika membatalkan pembenaran, mendustakan baru kafir. Kalau enggak mendustakan tidak sampai kafir. Kalau tidak mendustakan tidak sampai kafir. Selama masih membenarkan tidak kafir. Nanti ada pembahasan insyaallah. Kemudian mereka juga di antara akidah mereka tidak boleh istisna fil iman. Ini ada istilah istisna fil iman itu mengatakan ana mukmin insyaallah. Saya beriman insyaallah. Dalam akidah Ahlussunnah ini boleh. Saya beriman insyaallah maksudnya mudah-mudahan saya beriman sampai meninggal dunia atau mudah-mudahan saya termasuk beriman yang Allah puji dalam Al-Qur'an atau mudah-mudahan saya berusaha untuk beriman iman sempurna insyaallah, bukan karena ragu. Boleh mengatakan saya beriman insyaallah karena ada tujuan-tujuan lain. Tapi mereka mengatakan tidak boleh mengucapkan ana mukmin insyaallah. Kenapa? Karena menurut mereka karena istisna mengatakan insyaallah adalah keraguan. Sementara iman harus yakin. Yakin. Sehingga enggak boleh bilang ana mukmin insyaallah. Harus bilang ana mukmin yakin. Enggak ada insyaallah. Kalau insyaallah berarti masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti iman tidak sah. Kau benarkan enggak? Benarkan sudah, jangan bilang insyaallah, bilang saya beriman. Adapun Ahlussunnah membolehkan insyaallah dari sisi yang lain. Itu karena Allah hanya memuji orang-orang beriman yang sempurna. Kita enggak tahu kita sempurna iman atau tidak. Kalau membenarkan kita benarkan, tapi apakah karena kita memandang iman itu bertingkat-tingkat, ketika mengatakan insyaallah maksudnya saya mudah-mudahan seperti iman yang baik. Tapi kalau membenarkan kita enggak ragu. Jadi beda pijakan yang melarang dan membolehkan. Ahlussunnah membolehkan
Bukan karena ragu dengan imannya, tapi kita enggak tahu apa kita beriman seperti yang dimaksud oleh Allah atau tidak, maka kita bilang apa? Insya Allah. Kalau mereka enggak boleh bilang insya Allah, karena insya Allah meragukan pembenaran, karena iman hanya tasdik. Kau benarkan enggak? Kalau kau benarkan jangan bilang insya Allah. Kalau kau ragu-ragu membenarkan berarti kau kafir. Kalau begitu dilarang mengucapkan insya Allah, karena insya Allah meragukan pembenaran. Hal ini kenapa? Karena mereka membatasi iman pada pembenaran. Faham? Bisa dibedakan? Kita membatasi, kita membolehkan insya Allah karena iman itu bertingkat-tingkat. Imanmu seperti ya Allah alam, Allah puji. Kamu beriman seperti yang Allah puji, Allah alam. Insya Allah. Karena kita, tapi kita enggak ragu kita membenarkan. Cuma definisi iman kita Ahlussunnah tidak dibatasi hanya pada pembenaran. Karena tidak dibatasi pada pembenaran, kita mengucapkan insya Allah. Karena sholat kita enggak tahu terima atau tidak, haji terima atau tidak, itu semua bagian daripada iman. Sehingga kita mengatakan insya Allah, mudah-mudahan, maksudnya demikian. Tapi kalau ragu, kita tidak ragu. Tapi ketika seorang membatasi iman hanya pada pembenaran, maka benar. Tidak boleh bilang insya Allah. Karena kalau bilang insya Allah, kamu benarkan enggak? Insya Allah, berarti ragu dong. Makanya enggak boleh. Ini kenapa? Sebab mereka bilang tidak boleh, padahal Ahlussunnah membolehkan untuk al-istisna fil iman. Karena landasan berbeda dalam definisi iman. Faham sampai sini? Paham? Baik. Yang kelima, menurut mereka iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kenapa? Karena iman cuma satu kesatuan, hanya tasdik. Tidak bertambah, tidak berkurang. Adapun ayat-ayat, ya, fazadathum imana wa hum yastabshirun. Kalau diturun surat, ayyukum zadathu imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat Al-Qur'an? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang beriman jika dibacakan Al-Qur'an bertambah iman dan mereka bergembira, ya. Ya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalullahi war rasul fattaqullaha aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah apa? Imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam Al-Qur'an banyak sekali bertambah banyak. Ya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapat petunjuk, Allah tambahkan lagi petunjuknya. Jadi iman bisa bertambah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, tambah lagi iman kalian. Kata mereka tidak ada tambah iman, karena iman satu kesatuan, tidak ada tambah kurang. Iman ya satu paket ya begitu-begitu. Tasdik, pembenaran. Pembenaran ini ya sudah begini. Sehingga mereka mengatakan iman saya dengan iman Jibril dengan iman Abu Bakar sama-sama pembenaran. Seakan-akan ada satu landasan itu disebut tasdik, ini di mana sama saja antara siapapun. Siapa yang punya file itu maka dia dikatakan beriman. Oleh karenanya file itu tidak bertambah, tidak berkurang, itu saja. Apalagi mereka menyatakan iman la yatajazza, iman tidak bercabang-cabang, tidak terbagi-bagi. Kalau kita Ahlussunnah iman terbagi-bagi, semakin banyak cabang semakin bertambah, semakin kurang cabang semakin habis, sesuai dengan dalil-dalil. Mereka enggak, kata mereka iman tidak bertambah, tidak berkurang. Baik. Kalau begitu ayat-ayat dan dalil-dalil tentang tambah iman, kurang iman bagaimana? Kata mereka yang bertambah berkurang adalah amal. Dan amal itu iman maksudnya secara majas. Ya, saya jelaskan tadi. Menurut mereka amal itu adalah bagian iman tapi dari majas. Kenapa majas? Karena amal adalah buah daripada iman, tapi bukan iman. Yang bertambah amalnya. Buahnya, imannya tidak bertambah, itu aja. Kalau kita tanya imannya enggak bertambah kok buahnya bertambah? Tapi intinya mereka mentakwil seluruh. Kalau dikatakan siapa begini bertambah imannya, saya bertambah imannya, maksudnya adalah majas, bertambah iman secara majas. Atau mereka berkata yang bertambah atau yang berkurang adalah al-mu'manu bihi, yaitu yang diimani, bukan iman yang di hati. Ya, ini berlaku di zaman wahyu, maksudnya ketika turun Al-Qur'an bertambah ketika berturun Al-Qur'an, ayyukum zadatu hadhi imana, siapa di antara kalian yang bertambah iman? Orang beriman fazadatum fa amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman bertambah iman mereka dan mereka gembira, maksudnya bertambah yang diimani, bukan iman mereka. Sehingga mereka mengatakan iman maksudnya yang diimani. Yang diimani maksudnya ada surat baru, tapi iman mereka tidak berubah. Karena iman mereka hanyalah tasdik. Itu gimana?
Agak sulit, tapi begitulah mereka konsekuensi karena mereka harus membela ini. Iman hanyalah tasdik untuk membantah Khawarij dan apa? Mu'tazilah. Padahal kita bisa bantah dengan cara Ahlus Sunnah. Ngapain pakai cara seperti ini? Akhirnya konsekuensinya terlalu banyak dalil yang harus kita takwil. Terlalu banyak dalil yang harus kita katakan majas. Dan betapa makanya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara tagut adalah tagut majas dan takwil. Pokoknya kalau enggak sesuai, maksudnya begini, takwil. Enggak sesuai, majas. Enak sekali, gimana? Sudah lihat betapa banyak ayat sifat yang mereka takwil. Betapa banyak sifat mereka tolak, tidak masuk akal mereka, majas. Nanti masalah iman juga apa? Oh, majas. Terus perkataan Nabi semuanya enggak jelas kalau begitu. Takwil. Rasulullah sudah jelas mengatakan al-haya'u minal iman. Malu dari iman. Oh, bukan maksudnya malu itu mirip dengan apa? Iman. Repot. Allah mengatakan, adapun orang-orang beriman ketika dibacakan surat yang baru turun, fazadatum imanan, iman mereka bertambah. Oh, maksudnya bukan iman mereka, tapi yang diimani yang bertambah. Repot atau tidak? Repot. Sehingga takwil semua. Ini sehingga mereka meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang. Kemudian tadi, iman semua manusia atau semua orang adalah sama karena satu kesatuan seperti file yang telah dipasang, maksudnya hanyalah sekedar tasdik, yaitu tasdik. Baik. Sampai sini paham ikhwan? Paham tidak? Ada yang bisa ulang? Paham tidak? Paham ya? Antum pokoknya paham aja lah ya. Nah apa ini kita ya harus ada yang bahas. Kalau nggak ada yang bahas gimana? Untuk menjaga Ahlus Sunnah kita harus membahas penyimpangan supaya orang tidak terjerumus ya. Ya harus detail-detail sedikit mau diapain. Kalau semua nggak paham ya gimana lagi? Ana berusaha antum paham ya. Paling tidak antum oh ya saya pernah diterangkan sama Ustadz, cuma saya lupa sekarang. Nggak apa-apa nanti tinggal putar YouTube. Oh ya maksudnya begini saya ngerti sekarang. Coba bagaimana maksudnya? Coba saya dengar lagi 2 kali. Ya, memang agak rumit, saling terkait, tapi begitulah kita harus berusaha memahami agar terjaga akidah Ahlus Sunnah, detail-detailnya. Dan itu namanya fikih akidah. Kita memahami dari mana asal muasalnya kok bisa menyimpang, kok begini. Kita tidak hanya melihat output atau produk-produk kaidah mereka. Kenapa mereka ngomong begini? Karena begini. Kenapa ngomong begini? Karena begini. Bantahannya bagaimana? Kembali kepada akar-akar pemahaman mereka. Karena apa yang mereka ucapkan itu ada dasarnya. Itu memahami usul syubhat. Usul syubhat. Asalnya apa? Sehingga kok bisa keluar pemahaman seperti itu. Jadi agak rumit tapi namanya juga kita belajar. Paham? Wallahu a'lam. Bilang insyaallah. Antum beriman? Insyaallah. Menurut akidah Sunnah boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Bilang insyaallah. Karena iman bertingkat-tingkat. Kita Allah alam apa sampai tingkat tersebut. Karena salat bagian daripada iman. Kita enggak tahu salat kita diterima atau tidak. Maka kita bilang insyaallah. Kalau Murji'ah boleh enggak bilang iman insyaallah? Enggak boleh. Karena bilang insyaallah berarti ragu. Karena iman mereka cuma satu, tasdik. Tasdik dan qaulus syahadatain. Tayyib, kita lanjut. Pembahasan berikutnya, poin kelima. Apakah khilaf dengan Ahlus Sunnah antara Murji'atul Fuqaha dengan Ahlus Sunnah adalah khilafun lafzi? Disebut khilafun lafzi itu beda cara mengungkapkan tapi sama saja. Itu namanya istilah khilafun lafzi. Hanya khilaf lafal saja cara mengungkapkan namun hakikatnya sama. Ataukah khilafnya khilaf maknawi? Khilaf maknawi itu khilaf hakiki, benar-benar khilaf. Benar-benar khilaf. Maka jawabannya tergantung tinjauan. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya perkataan indah dalam Majmu' Fatawa jilid 13 ayat 40, dia mengatakan tentang Murji'atul Fuqaha. Dan Ibnu Taimiyah adalah orang yang sangat adil ketika menghadapi musuh. Tidak mengapa baginya terkadang memuji musuh atau memuji yang sedang dia bantah karena ada kelebihannya, dan terkadang dia membandingkan antara satu firqah dengan firqah yang lainnya, dan terkadang dia boleh mengambil faedah dari kelompok yang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kalau beliau menukil perkataan ahlul bidah, maka beliau menukil dengan amanah, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan. Seperti itu. Ya, oleh karenanya beliau membandingkan Murji'ah ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, tidak satu model, ya, tidak satu model. Ini menunjukkan insafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi beliau berkata, "Wa kanat hadhil bid'u
yaitu bid'ah murji'atul fuqaha, irja al-fuqaha. Wa kanat hadhil bid'u akhafful bid'ah, wa kanat hadhil bid'u akhaffal bid'ai, adalah bid'ah yang paling ringan. Fa inna katsiran minan niza' fiha niza'un fil ismi lafzi. Ya. Kebanyakan perselisihan antara ahlu sunnah dengan murji'atul fuqaha banyaknya adalah khilaf lafzi, tidak maknawi. Dunal hukmu, bukan secara hakikat. Kemudian beliau berkata lagi, hum ma'ali sunnah muttafiqin. Kenapa? Dari sisi apa? Murji'atul fuqaha, kalau lihat dari outputnya, murji'atul fuqaha sama ahlu sunnah wal jamaah sepakat ala anna Allah yu'adzibu man yu'adzibuhu min ahlil kabair. Bahwasanya Allah akan mengadab siapa yang Allah kehendaki dari pelaku dosa besar bin nar. Thumma yukhrijuhum bisyafa'ah. Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah dengan syafaat. Maka kita katakan ketika Ibnu Taimiyah mengatakan kebanyakan perselisihannya adalah lafzi tidak maknawi, berarti ada yang maknawi, paham? Berarti ada yang maknawi. Beliau mengatakan kebanyakan khilaf yang ada adalah lafzi, hanya beda ungkapan tapi tujuannya sama. Isyarat bahwasanya ada khilaf-khilaf yang apa? Maknawi. Maka kita lihat kapan dikatakan khilafnya lafzi, jika ditinjau dari sisi pertama pelaku dosa besar juga terancam neraka, benar. Ahlu sunnah dan murji'atul fuqaha sepakat pelaku dosa besar adalah diancam dengan neraka. Dan beramal soleh adalah wajib. Kemudian amal fardu juga wajib. Sama-sama, solat wajib, haji wajib, zakat wajib. Ditinjau dari ini sama, tidak ada bedanya. Kemudian jika ditinjau di larangan istisna, maka maksudnya kalau tidak boleh ragu dengan tasdik, maka tidak boleh istisna. Kalau maksudnya istisna tidak boleh karena meragukan tasdik, maka sepakat dengan ahlu sunnah. Sepakat dengan ahlu sunnah. Maka khilafnya lafzi jika iman melazimkan amalan zahir. Kalau sepakat dengan mereka iman melazimkan amalan zahir, maka ditinjau dari ini khilafnya lafzi. Paham? Karena mereka juga mengatakan amal wajib, solat juga wajib, zakat wajib. Ketika mereka mengatakan amal bukan dari iman, bukan berarti mereka mengatakan ini tidak wajib. Mereka mengatakan amal bukan dari iman secara definisi, tetapi orang harus tetap beramal. Kalau tidak beramal, diancam dengan apa? Neraka. Mungkin diazab, mungkin, meskipun imannya tidak berkurang. Tapi ditinjau dari orang pelaku dosa besar, mungkin diancam neraka, bahwasanya amal wajib, maka kita sama dengan mereka. Ditinjau dari itu. Tapi jika ditinjau dari sisi yang lain, maka khilafnya maknawi. Dari pertama bahwa iman yang wajib sudah cukup di hati tanpa perlu amal zahir. Maka ini khilaf maknawi. Khilaf maknawi. Ya, dan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Fatawa jilid 7 halaman 218. Karena definisi iman memang kita berbeda. Kita amal termasuk apa? Iman, kata mereka amal bukan dari iman. Yang kedua, orang yang tidak beramal sama sekali tidak bakalan kafir. Ini perbedaan juga. Orang yang tidak beramal sama sekali tidak bakalan kafir. Kenapa? Karena amal bukan masuk dalam definisi apa? Iman. Mau tidak beramal tidak masalah. Yang penting kau masih membenarkan. Masuk neraka, iya masuk neraka. Tapi tidak bakalan kafir. Adapun ahlu sunnah tidak beramal bisa kafir. Meninggalkan solat atau meninggalkan amal sama sekali kafir. Meninggalkan sebagian amal khilaf. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Seperti saya dalam buku Syarah Aqidah Wasithiyah saya nukilkan tentang masalah iman. Kesepakatan ahlu sunnah bahwasanya amal adalah rukun dari iman. Kalau amal hilang sama sekali, orang itu tidak beriman. Mustahil ada orang beriman tapi tidak beramal sama sekali. Secara teori tidak mungkin, secara praktek tidak mungkin. Adapun menurut murji'atul fuqaha, secara teori ada orang beriman tidak beramal sama sekali tetap tidak kafir. Kalau kita tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang beriman kemudian tidak beramal. Jadi ini bedanya jauh hari, bedanya maknawi. Bahkan sebagian amal khilaf mengkafir atau tidak. Seperti apa? Seperti solat. Menurut mazhab Imam Ahmad yang tidak solat sama sekali, jangankan seluruh amal, tidak solat sama sekali saja jadi kafir. Ya. Yang lain enggak. Yang lain kalau meninggalkan amal secara keseluruhan. Baik. Kemudian juga di antara khilaf yang jauh hari, akhirnya mereka harus mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan iman. Kita ditakwil, bertambah iman maksudnya bertambah yang diimani. Bertambah iman maksudnya bertambah buah keimanan. Sehingga akhirnya mereka mentakwil banyak sekali hadis Nabi, banyak sekali ayat. Allah bilang ini iman, kata mereka bukan. Nabi bilang ini iman, kata mereka bukan. Allah bilang bertambah iman, oh maksudnya yang diimani, bukan imannya. Kan repot seperti itu.
Gimana kita berani mentafsir firman Allah? Allah bilang begini, oh maksudnya begini. Allah begini, maksudnya begini. Dan ini Ahlussunnah yang mudah, zahir semua, zahir tidak ada bertentangan. Dan kita dengan akidah Ahlussunnah kita bisa bantah Khawarij. Kita bilang iman bukan satu kesatuan, tapi iman yatajazza, yatasya'ab, bercabang-cabang, berbagian-bagian, hilang sebagian, tidak harus hilang seluruhnya. Maka kita bisa bantah Ahlul Bidah dengan kaidah Ahlussunnah. Namun karena mereka membantah bid'ah dengan bid'ah, konsekuensinya banyak. Sama seperti masalah asma wa sifat. Ketika Ahlul Bidah mengambil dari teori Aristoteles dan Plato bahwasanya Tuhan itu harus statis, ini masalah. Ambil dari mana? Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dia ambil secara logika Aristo dan Plato, pas diambil Tuhan harus statis sehingga tidak ada, Tuhan tidak boleh melakukan kegiatan, tidak boleh berbuat. Semua dalil yang menunjukkan Allah begini semua ditakwil. Akhirnya ratusan dalil harus ditakwil. Gara-gara memegang satu kaidah melazimkan banyak yang harus ditakwil. Ini maksudnya seperti itu. Ketika mengatakan bahwasanya iman hanya tasdik, melazimkan semuanya harus ditakwil. Yang ditakwil banyak ratusan. Ini problem. Ini membedakan kita dengan apa? Murji'atul fuqaha. Tadi juga masalah istisna fil iman, kalau kita lihat dari sisi perbedaan, beda atau tidak? Beda. Ya, karena yang membolehkan istisna karena tidak membatasi iman pada tasdik. Yang tidak membolehkan istisna aku beriman insyaallah karena membatasi iman pada tasdik. Kita mungkin tambahkan di sini. Ya. Yang keempat bedanya apa? Masalah istisna. Al-istisna fil iman. Kita bilang tadi Ahlussunnah boleh, kenapa? Karena tidak membatasi definisi iman pada tasdik. Adapun Murji'ah tidak boleh. Kenapa? Karena membatasi definisi iman pada tasdik. Baik. Yang terakhir, kita dapati para salaf kenceng terhadap Murji'atul fuqaha. Yang kita dapati dalil-dalil bagaimana mereka bantah Murji'ah maksudnya ini Murji'atul fuqaha. Maksudnya berjari. Kalau kita dapati pembahasan para salaf, Imam Ahmad dan ini ketika membahas tentang bahaya irja, maka maksud mereka adalah Murji'atul fuqaha. Kenapa? Karena mereka memandang ini bid'ah meskipun paling ringan, tapi bisa menjalar kepada yang lain-lain. Di antaranya menjadikan orang meremehkan amal. Bayangkan ketika ada orang melihat, oh amal bukan termasuk iman, apa perasaan mereka menggampangkan. Oh ternyata kalau kita maksiat pun iman tidak berkurang. Kira-kira bagaimana? Orang akhirnya menggampangkan apa? Maksiat. Tapi amal bukan dari iman, bukan. Kalau maksiat tidak mengurangi iman, tidak. Repot kalau begitu. Akhirnya orang menggampangkan untuk tidak beramal. Dan sebagian orang awam yang kata gimana kau? Yang penting iman. Kamu enggak sholat, yang penting iman. Penting iman. Kalau iman ya sholat dong. Kamu tidak berjilbab, masih banyak orang berjilbab tapi penting hati. Repot ini. Padahal iman hati, lisan, perbuatan. Ini contoh, maksudnya dampak ada. Orang menggampangkan maksiat dan menggampangkan meninggalkan amal soleh. Kemudian juga menghantarkan kepada bid'ah yang lebih besar, akhirnya muncullah bid'ah Jahmiyah yang muncul setelah itu. Jahm bin Safwan dan seterusnya yang mengatakan iman bukan cuma tasdik aja, tapi ma'rifah, mengetahui, berilmu sudah dikatakan iman. Enggak perlu membenarkan. Yang penting saya sudah tahu Muhammad Nabi, ya sudah, saya sudah tahu. Enggak perlu saya membenarkan. Kayak benar dia Nabi tapi saya tidak benarkan dia, beriman. Dan ini konsekuensinya parah, akhirnya Fir'aun beriman, akhirnya Iblis juga beriman. Maka sampai di sini saja ya. Masih ada pembahasan tentang perkataan Abu Ja'far At-Tahawi, insyaallah pertemuan berikutnya nanti ya, masih lama ya. Kita akan bahas tentang perkataan aslu wa ahluhu fi aslihi sawa, dan kita bahas tentang masalah takfir. Menurut Ahlus Sunnah dengan Al-Murji'ah ya, ada perbedaan. Ini di antara efek perbedaan terkait definisi iman. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, wallahu taala alam bis-shawab ya. Azan ya. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.